Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sedikit mengulang, atau bisa kita katakan kita akan banyak mengulang pelajaran apa yang telah kita sampaikan dalam kitab Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat, yaitu syubhatnya para pelaku kesyirikan untuk membenarkan kesyirikan mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memberikan dua jawaban untuk orang-orang yang mereka berhujjah dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk membenarkan kebatilan mereka dengan dua jawaban. Yang pertama adalah dengan jawaban secara global, dan yang kedua adalah jawaban secara terperinci. Jawaban secara global adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 7. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab sucinya. Di antaranya ada ayat-ayat yang jelas, itulah dia ummul kitab, dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwa ada orang-orang
yang mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, sementara mereka meninggalkan ayat-ayat yang jelas dan gamblang. Inilah orang-orang yang mereka di dalam hatinya ada kecondongan kepada penyimpangan dan kesesatan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut serta sebagai pembeda. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian ayat-ayatnya itu ternyata sebagai alasan untuk penyimpangan, maka tidak mungkin. Bagaimana bisa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai pendukung untuk kebatilan, sementara Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan membawa kebenaran? Bagaimana bisa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran tauhid, di antara ayat-ayat tersebut dijadikan sebagai pendukung untuk kesyirikan? Tidak mungkin, ya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para pelaku kesyirikan mereka berhujjah, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 62. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka itu tidak merasa sedih. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah dan mereka adalah orang-orang yang diberi syafaat oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Dan para nabi memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan syafaat. Lalu dengan hal tersebut, dengan ungkapan seperti ini, maka boleh bagi kita untuk minta syafaat kepada mereka, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mereka, meminta kepada mereka. Demikian. Baik, ini syubhat, ya, yang dijawab secara global bahwasanya Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 7. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya kepadamu di antaranya ada ayat-ayat yang jelas
yang hukumnya jelas, itulah dia ummul kitab, dan yang lainnya adalah mutasyabihat, yang samar. Lalu Allah mengatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada kecondongan kepada kesesatan, penyimpangan, maka mereka mengikuti apa saja yang samar darinya dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Sementara orang-orang yang mendalam di dalam ilmu mereka mengatakan kami beriman dengannya, semuanya itu berasal dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang ingat hal tersebut, yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ayat ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang suka mengikuti ya ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar seperti ini untuk mendukung ya kesesatan, penyimpangan, kebatilan, kesyirikan mereka. Penyimpangan mereka. Sementara ayat-ayat yang jelas itu ditinggalkan. Inilah orang-orang yang punya ya kecondongan kepada kesesatan di dalam hati mereka. Demikian. Ini jawaban secara global, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau ada orang siapa saja yang mereka berhujjah dengan Al-Qur'an atau hadis, ya, berhujjah dengan Al-Quran atau hadis untuk mendukung kebatilan mereka, maka bacakan firman Allah ini ya. Lalu jelaskan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya bisa menurunkan dua hal yang bertentangan, satu kebenaran lalu satu kebatilan ya. Kalau begitu kita sedang menisbatkan kepada Allah dua hal yang bertentangan di satu waktu. Maka ini jawabannya. Tidak mungkin Allah menginginkan kebenaran lantas Allah jadikan dari Al-Quran atau sabda nabinya di sana ada kebatilan. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya Allah yang menurunkan, yang menginginkan tauhid, lalu ada wahyu yang berasal darinya, baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, baik itu yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, itu yang menetapkan adanya kesyirikan. Maka tidak mungkin kita katakan begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bisa dipahami ya ini jawaban secara global. Adapun jawaban secara rinci, maka dilihat kasus per kasusnya. Apa hujjahnya? Apa syubhatnya? Baik, 5 syubhat sudah kita ulang. Ya, 5 syubhat sudah kita ulang. Kita akan ulangi kembali, kita sebutkan kembali. Nanti akan kita sebutkan lagi yang berikutnya ya. Baik. Syubhat yang pertama adalah tidak dinyatakan sebagai bentuk kesyirikan apabila seseorang yang mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan, yang memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Tak ada satupun yang bisa sepertinya dalam hal ini, dalam perbuatan-perbuatan ini. Dia esa di dalam rububiyahnya, ya.
Maka tidak jatuh ke dalam kesyirikan ketika seseorang yang mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, ya, lalu hanya menjadikan para wali dan orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para nabi dan para rasul, orang-orang soleh dan para wali dijadikan hanya sebagai, ya, perantara yang dimintai agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa dikabulkan oleh Allah permintaannya, tapi lewat para nabi, para orang-orang yang menjadi utusan Allah, para wali, orang-orang soleh, karena mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Nah, ini subhatnya. Maka bukan merupakan kesyirikan karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta kepada mereka karena mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar nanti Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan apa yang diinginkan, maka ini bukan merupakan kesyirikan. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka jawabannya adalah, ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi SAW dahulu, mereka juga mengakui, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segala urusan. Allah yang bisa memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Tidak ada yang lainnya kecuali cuma Dia satu-satunya. Demikian. Dan mereka tatkala mereka, ya, menyembah, beribadah, berdoa kepada berhala-berhala mereka, berhala-berhala itu hanyalah sebagai cerminan dari orang-orang soleh yang mereka sembah, ya, yang mereka mengharapkan agar orang-orang soleh ini bisa memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan, ya, permintaan dan permohonan mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini, ya, jawaban untuk mereka. Tapi tetap saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, menunjukkan mereka itu berada di atas kebatilan. Demikian. Jadi syubhat ini dibantah dengan apa? Dengan kesamaan, ya, dengan orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW. Sama saja, orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW juga demikian. Mereka mengakui tauhid rububiyah, itu mengakui bahwasanya Allah itu esa di dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang lainnya, ya. Namun bersama dengan itu mereka beribadah kepada berhala-berhala. Berhala-berhala itu adalah cerminan dari para wali, orang-orang soleh, yang mereka ini dianggap memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka meminta kepada para wali ini agar mereka bisa memintakan kepada Allah sementara apa yang diperlukan oleh mereka, gitu, paham ya? Demikian, sama aja. Baik, syubhat yang kedua, adalah ayat yang turun, ya, yang berbicara tentang orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, itu mereka adalah orang yang menyembah berhala. Adapun kami tidak menyembah berhala, ya. Kata mereka, kami hanya bertawassul dengan orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh. Apakah kalian ini hendak menyamakan para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para wali itu dengan berhala? Nah, begitu, paham ya? Nah, itu syubhat. Maka dijawab bahwasanya, ketahuilah bahwasanya
orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, di antara mereka ada yang menyembah berhala, ada pula di antara mereka yang menyembah para wali. Bahkan kita katakan berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah perwujudan dari wali-wali seperti Lata, Uzza, Manat. Itu berhala-berhalanya perwujudan dari wali-wali, orang-orang soleh. Itu yang mereka sembah. Maka Nabi SAW memerangi mereka, menunjukkan kebatilan mereka. Bahkan termasuk yang diperangi Nabi SAW adalah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mereka menjadikan para nabi itu menjadi putra Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka pun meminta kepada para nabi tersebut. Seperti contohnya Yesus, Nabi Isa yang disebut oleh mereka dengan Yesus. Nah, itu diibadahi, dimintai, demikian. Begitu juga Uzair, ya, dianggap sebagai putra Allah lalu dimintai, demikian, seperti itu. Baik, itu jawaban untuk syubhat yang kedua. Berikutnya, syubhat yang ketiga, kami tidaklah beribadah kepada para wali, orang-orang soleh, para nabi dan para rasul. Kami hanya menginginkan syafaat dari mereka. Kami hanya menginginkan syafaat dari mereka. Kami tidak meyakini para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan para wali ini memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan mudarat. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi SAW. Mereka itu meyakini bahwa berhala-berhala mereka itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Begitu, paham ya? Adapun kami berbeda. Ini syubhat para pelaku kesyirikan untuk membenarkan kesyirikan mereka. Maka kita katakan, Anda keliru, ya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW dahulu, yang diperangi oleh Nabi SAW dahulu, mereka itu mengibadahi para wali-wali dengan perwujudan berhala-berhala. Itu maksudnya adalah agar mereka, para berhala ini, para wali ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Baca firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 3. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali-wali, mereka mengatakan kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Begitu. Demikian pula Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 18. Allah mengatakan, ya, terkait dengan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Ini yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Begitu. Sama aja. Ya, demikian. Bisa dipahami? Baik, ya. Kemudian syubhat yang keempat,
Para pelaku kesyirikan untuk membenarkan kesyirikan mereka, mereka menyebutkan satu hujjah untuk membenarkan kesyirikan mereka. Yang ini merupakan syubhat. Kata mereka bahwasanya apa yang kami lakukan ini, berdoa, meminta, berharap, ya, kepada para wali, orang-orang soleh, para nabi dan para rasul, itu bukanlah ibadah. Itu bukanlah ibadah. Kenapa? Karena ketika mereka masih hidup pun mereka dimintai, dan permintaan itu bukanlah ibadah. Lalu mengapa setelah mereka mati, ketika mereka dimintai dan diharapkan pengharapan kepada mereka, mengapa itu dikatakan ibadah? Kan gitu. Paham ya? Ini syubhatnya. Maka kita katakan, ya, sesungguhnya ketika mereka masih hidup, diarahkan permintaan kepada mereka adalah sesuatu yang mereka mampu. Maka ketika itu sesuatu yang disanggupi oleh mereka. Permintaan ini bukanlah permintaan yang menjadi kekhususan bagi Allah, namun makhluk juga bisa melakukannya. Namun setelah mereka wafat, maka tentunya orang yang wafat tidak mampu melakukan apapun. Orang yang wafat maka dia tidak mampu melakukan apapun. Ya. Bahkan untuk memberikan makan, ya, bagi diri mereka sendiri dalam kondisi mereka telah wafat itu tidak mampu. Lalu bagaimana bisa hal-hal seperti ini yang selama ketika mereka di dunia dimintai, lalu tatkala mereka wafat itu dimintai kepada mereka? Maka ini tentunya di luar kemampuan mereka. Nah, apabila permintaan seperti ini diharapkan dari mereka, dimintakan kepada mereka, maka ini namanya sedang, ya, meminta kepada sesuatu yang mereka tidak mampu, ya, meminta sesuatu kepada mereka yang mereka tidak mampu hal tersebut. Dan yang mampu untuk melakukan hal tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sedang menisbatkan sesuatu yang menjadi hak khusus Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi syirik. Lebih-lebih, ya, ini ada keyakinan bahwasanya orang-orang yang telah wafat tersebut dari kalangan para wali, orang-orang soleh, para nabi dan para rasul, ini dianggap memiliki kelebihan, kemampuan, ya, untuk mendengar, untuk mengabulkan permintaan. Maka kita katakan ini bentuk doa, ya. Ini merupakan bentuk doa. Dan doa seperti ini, ya, harapan seperti ini, permintaan seperti ini hanya bisa, ya, dimampui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian. Ya. Bahkan Rasul mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sementara ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diarahkan kepada selainnya. Demikian. Baik. Syubhat yang kelima. Syubhat yang kelima adalah para pelaku kesyirikan untuk membenarkan kesyirikan mereka ketika mereka meminta syafaat kepada orang-orang soleh, para wali, para nabi dan para rasul, langsung kepada mereka, maka mereka mengatakan kepada orang-orang yang mengingkari permintaan langsung syafaat itu kepada para wali, para orang-orang soleh, para nabi dan para rasul, mereka
menyatakan bahwa itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap syafaat tersebut. Paham ya? Ya. Jadi pengingkaran ya terhadap permintaan syafaat langsung kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat itu kepada mereka kelak. Ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap syafaat itu. Maka kita katakan, Anda keliru. Ketahuilah sesungguhnya yang sedang diingkari ini adalah cara di dalam meminta syafaat, bukan mengingkari syafaat itu. Cara di dalam meminta syafaat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah syafaat itu semuanya. Maka ketika Allah menyatakan bahkan memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan bahwa syafaat itu adalah milik Allah semuanya, maka tentunya Allah yang memiliki hak terhadap syafaat itu. Maka permintaan pun diarahkan kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila diarahkan permintaan langsung kepada makhluk-makhluk yang diberikan syafaat itu oleh Allah kepada mereka, sementara syafaat itu milik Allah, ini sesungguhnya salah di dalam meminta syafaat. Berarti ini meminta syafaat kepada selain Allah, yang syafaat itu adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kesyirikan. Sesungguhnya yang diingkari bukanlah syafaat, tapi cara meminta syafaat. Paham ya? Syafaat itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah ridhai, yang Allah izinkan, untuk mereka kelak bisa membagi syafaat itu kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Namun tentunya ketika diminta syafaat itu bukan kepada orang-orang yang dibagikan syafaat itu kepada mereka, tapi minta syafaat itu kepada Allah karena Dia sang pemiliknya. Maka ini merupakan hak prerogatif Allah. Apa itu? Syafaat. Maka apabila diminta kepada selain Allah, maka ini sesungguhnya sedang mensekutukan Allah. Ya. Telah berlaku syirik di dalam syafaat tersebut. Demikian, ya. Baik, kita lanjutkan syubhat berikutnya. Baik, berikutnya syafaat, bukan syafaat ya. Syubhat yang keenam. Silakan. Baik. Ini syubhat yang keenam. Coba simpulkan, apa syubhat yang keenam ini? Baik. Betul, barakallahu fiik. Baik. Jadi syubhatnya adalah Nabi kan sudah diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya minta syafaat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Baik. Kami hanya minta syafaat itu kepada Nabi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat itu.
Apa salahnya? Di mana salahnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syafaat itu kepada Nabi dan kami hanya meminta syafaat itu yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi? Apa salahnya? Paham nih? Bukan kami minta syafaat yang lain agar kami bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Betul Allah pemilik syafaat. Betul Allah pemilik syafaat. Cuma syafaat itu telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi. Kami cuma minta apa yang sudah menjadi hak Nabi. Kami minta dari Nabi. Paham maksudnya? Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa minta kepada seorang pun bersama dengan Allah. Maka kita katakan meminta syafaat itu adalah doa. Paham ya? Meminta syafaat ini merupakan bentuk doa minta syafaat. Paham ya? Nah, doa itu adalah ibadah karena Nabi sendiri mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Fala ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah dan kita tahu bahwasanya ibadah itu hak Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang beliau mengatakan, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Itu hak Allah. Doa adalah ibadah kata Nabi dan ibadah itu adalah hak Allah kata Nabi. Maka tentunya tidak boleh diarahkan ibadah itu kepada selain Allah. Kalau begitu ibadah termasuk doa yang termasuk ibadah tidak boleh diarahkan kepada selain Allah, bahkan kepada Nabi sendiri. Paham ya? Paham tidak? Enggak paham? Apa syubhatnya? Kan Allah sudah memberikan syafaat kepada Nabi. Kami cuma minta apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi itu, syafaat itu. Bukan kami minta syafaat yang lain. Kalau syafaat lain untuk kami, maka Nabi enggak punya wewenang maka kami harus minta kepada Allah. Tapi permasalahannya yang diminta itu adalah syafaat yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi. Syafaat itu yang kami minta, enggak yang lain. Subhatnya. Mana salahnya? Kan sudah diberikan sama Nabi. Kami cuma minta apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu. Cuma itu yang kami minta. Kalau namanya sudah diberikan berarti hak orang tersebut. Paham enggak? Ketika itu bukan lagi hak Allah karena sudah diberikan kepada Nabi. Itu maksudnya, paham? Seperti harta ini sudah dibagi-bagikan. Nih kan sudah dikasih, maka masing-masing itu sudah milik masing-masing, kan begitu? Sudah. Kata mereka, kami cuma minta apa yang sudah diberi tadi, kan sudah menjadi hak dia. Kalau belum jadi haknya, maka kami harus minta sama Allah. Begitu, paham ya? Paham tidak? Baik. Ini syubhat kan? Syubhat, iya. Kami kan cuma minta syafaat yang sudah Allah berikan kepada Nabi, cuma itu, enggak ada yang lain. Kalau gitu hak syafaat itu sudah jadi hak Nabi, kan gitu, paham ya? Maka kita katakan, sesungguhnya minta syafaat itu termasuk doa. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah hak Allah. Apabila diarahkan doa yang dia ibadah kepada selain Allah, maka itulah syirik. Paham? Paham? Kok bisa syafaat itu disebut doa? Doa itu apa? Tolak, permintaan. Dari yang rendah kepada yang tinggi, itulah doa. Nah sekarang Nabi dianggap tinggi karena punya sesuatu yang bisa dimintai. Apa itu? Syafaat itu. Nah ketika diminta seorang hamba Allah meminta
syafaat dari orang yang tinggi, sesuatu yang tinggi di atasnya, maka ketika itu permintaan itu menjadi doa. Paham? Paham ya? Jadi thalabus syafa'ah minad du'a. Menuntut syafaat itu termasuk doa. Itu sebenarnya pertanyaan bagus. Kok bisa minta syafaat disebut dengan doa? Emang doa itu apa? Ya kan? Nah, gitu. Doa itu adalah tolab, permintaan dari orang yang, dari satu yang rendah kepada yang tinggi. Itu namanya doa, permintaan. Walaupun bahasa yang digunakan adalah bahasa perintah, bahasa perintah. Tahu bahasa perintah? Seperti apa yang antum lakukan kalau minta sama Allah? Allahumma ghfirli, ighfirli, kan gitu kan? Ighfir itu apa? Fi'il amr, ya kan? Ighfir, ampuni. Ighfirli, ampuni aku, ya Allah. Itu perintah. Tapi ketika dari statusnya yang rendah kepada yang tinggi, itu namanya permohonan doa. Paham ya? Paham ya? Kalau dia setara disebut dengan iltimas antara sesama hamba. Walaupun dengan bahasa perintah. Ada istilah namanya doa, iltimas, satu lagi ini apa ya? Amr mungkin ya, perintah ya. Begitu. Jadi kalau dia dari atasan, dari yang di atas ke bawah, itu disebut dengan perintah ya. Kalau dari yang setara dengan setara, walaupun dengan bahasa perintah, tapi namanya iltimas. Kalau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ya, itu disebut dengan doa. Paham ya? Permohonan dengan bahasa perintah ketika dari atas ke bawah
Itu namanya instruksi. 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 Namanya apa? Instruksi, iltizam. Ya, begitu. Kalau dia setara permohonan tapi dengan bahasa perintah, namanya iltimas. Kalau dari bawah ke atas bahasa permohonan tapi dia dengan bahasa perintah, tapi dari bawah ke atas, itu namanya doa. Paham ya? Nah, itu istilah dalam bahasa Arab. Sekarang para hamba minta kepada Nabi. Nabi sekarang dianggap di mana ini posisinya? Dekat dengan Allah, tinggi tidak? Di atas berarti. Dan Rasulullah diyakini memiliki syafaat. Lalu diminta syafaat itu kepada Rasulullah. Maka ketika itu permohonan yang dilakukan walaupun dengan bahasa perintah fi'il amr, itu jadilah doa. Dan doa itu adalah ibadah. Paham tidak ini? Gitu. Baik ya. Baik. Tahu jawabannya kan? Tahu jawabannya? Apa syubhatnya, apa jawabannya? Yang keenam nih. Iya. Syafaat itu. Iya. Mana salahnya? Iya. Iya. Baik, itu. Ibadah itu hak Allah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka jadi syirik. Gitu. Paham ya? Udah. Nah, gini-gini itu poinnya, satu poin dicatat, subhatnya dijawab, dicatat jawabannya. Itu penting. Paham ya? Kalau bisa antum ringkas lagi gitu dia. Jadi dari apa? Dari pelajaran Kasfu Syubhat, maka ada sekian syubhat. Satu, ini syubhatnya ditulis pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab bagus, dengan tapi bahasa yang berbeda. Baru kemudian dikasih jawabannya. Ini bantahannya. Nah, gitu. Paham ya? Itu PR di rumah. Kalau mau pinter mah gitu memang. Kalau mau pinter gitu caranya. Untuk menguasai materi gitu. Baik, sekarang syubhat yang keberapa? Ketujuh. Nah sekarang antum punya pulpen. Sekarang ana minta sama antum. Ini namanya apa permintaan ini? Doa. Doa kepada selain Allah. Berarti syirik ana. Ini permintaan enggak? Ini permintaan tidak? Tuntutan. Tapi permasalahannya setara. Antum mampu tidak untuk melakukannya? Mampu kan? Iya. Apakah ini termasuk doa permintaannya? Bukan. Kenapa? Setara. Atau bisa dikatakan malah ana yang lebih tinggi kan gitu kan? Nah, jadi perintah malah ini. Paham ya? Di sini harus beda, harus tahu gitu dia. Istilah-istilah tadi itu. Ya. Kalau permintaan walaupun dengan bahasa perintah, kalau dia setara, maka disebut apa tadi? Iltimas. Kalau dia dari yang tinggi ke bawah namanya apa?
ilzam, ilzamat, ya. Ilzam, ya, namanya ilzam. Paham ya? Ilzam. Yaitu sebuah bentuk kewajiban, paham ya? Tapi kalau dia dari bawah ke atas namanya doa. Istilah ini antum harus tahu ya. Tidak semua orang paham itu. Paham ya? Jadi syubhat itu dibahas dari sisi ini. Baik, tadi Anda memang butuh tadi. Ya, syukran. Syubhat yang ke-6. Sekarang syubhat yang ke-7. Baik, simpulkan pakai bahasa kita. Iya, kecondongan, harapan. Bisa? Mereka menolak dikatakan berbuat kesyirikan. Ya. Apa subhatnya? Bahwasanya kecondongan, permohonan, perlindungan dan harapan itu bukanlah kesyirikan. Ketika diarahkan kepada orang-orang soleh, itu dia. Maka kita katakan, apa harapan, apa permintaan, apa kecondongan yang Anda lakukan kepada orang-orang soleh yang dinyatakan itu bukan syirik? Diperjelas, ditanyakan. Apa kecondongan, kecenderungan yang dilakukan oleh
para pelaku kesyirikan tersebut kepada orang-orang soleh yang itu bukan kesyirikan. Ditanya balik. Ketika mereka mengatakan, ya, di mana kami berbuat syiriknya? Ya, kembali kepada kecenderungan, ya, kemudian harapan, permintaan, permohonan kepada orang-orang soleh bukanlah kesyirikan. Maka kita katakan, apa bentuk kecondongan dan kecenderungan kepada orang-orang soleh yang tidak akan dikatakan kesyirikan itu? Apa? Tanyakan kepada apa yang dilakukan oleh mereka. Tinggal rinci. Ini masih global, ya. Kalau kita katakan contoh ini, ya, laja itu artinya berlindung, artinya malja, tempat berlindung. Iltija, kecondongan untuk ada masalah kembalinya kepada orang tersebut untuk berlindung, paham ya? Nah gitu. Sekarang kita katakan, perhatikan, kalaulah orang-orang soleh, para wali itu masih hidup, ketika kita mendapatkan satu musibah lalu kita ingin berlindung kepada orang soleh tersebut, apakah dia mampu untuk melindungi kita? Itu masalahnya. Sekarang dia masih hidup, kita anggap masih hidup. Apakah bisa? Kalau ada orang yang ingin berbuat buruk kepada kita, jadi ini maksudnya harus dirinci, paham ya? Karena ini tindakannya masih global. Kecenderungan kepada orang-orang soleh itu bukan kesyirikan. Maka kita katakan seperti apa? Apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda maksudkan dengan tidak syirik pada tindakan kembali cenderung kepada orang soleh? Maka dirinci agar kita nanti nggak terjebak. Contohnya kalau begini, kalau seandainya begini, apakah termasuk kesyirikan kalau seandainya saya datang kepada orang soleh ketika saya dicari-cari oleh orang ingin membunuh saya, lalu orang soleh tersebut, para wali itu bisa melindungi saya, menyembunyikan saya di rumahnya. Apakah ini termasuk kesyirikan? Jawabannya tidak. Nah, makanya kita katakan, ini bukankah merupakan bentuk luju, iltija kepada orang soleh? Jawabannya iya, benar. Makanya kita tanya, apa yang Anda maksudkan dari iltija ini? Gitu, paham ya? Nah sekarang dalam kondisi mereka hidup, tiba-tiba datang bencana besar seperti paceklik atau bencana alam atau corona seperti ini. Lalu kita berlindung kepada wali tersebut. Apakah mampu dia untuk melindungi kita? Kecondongan kita kepada dia untuk dia bisa melindungi kita, apakah bisa ini dilakukannya? Jawabannya, kalaulah selama hidupnya tak mampu, lalu bagaimana dengan ketika matinya? Paham? Maka dirinci, gitu. Paham? Dirinci. Kalau jawaban Syekh di sini itu iltija itu bentuknya khusus di zaman mereka. Makanya beliau agak panjang beliau menjelaskan. Paham ya? Nah, sekarang kita kalau orang-orang yang suka melakukan kesyirikan di zaman ini, ya, mereka katakan, kan kalau berlindung, bermohon, berharap, ya, meminta kepada orang soleh, itu kan dia tidak syirik. Masa bisa dikatakan syirik? Cobalah sekarang, kalau saya contohnya katanya dicari-cari orang, lalu guru saya, ya, guru saya itu, yang saya yakini sebagai orang yang soleh, tuan guru saya, orang soleh dia, bahkan saya yakini dia wali, saya berlindung kepada dia, supaya saya tidak diganggu oleh orang yang jahat ini, lalu saya disembunyikannya, salah saya kira-kira, itu syirik katanya. Maka kita jawab, ya tidak. Makanya kita katakan, apa maksud iltija? Maksud Anda ini apa iltija ini? Paham ya? Kecenderungan kepada orang soleh ini maksudnya apa? Apa yang Anda maksudkan? Begitu. Ditanya balik gitu ya. Supaya nanti gak dijebak kita. Kalau tadi, iya ya, kan gak syirik. Gitu.
Walaupun nanti dia bisa berhujah balik juga, maksudnya gini. Nah, kalau seandainya selama hidupnya ya, dia ini bisa melakukan ya perlindungan seperti ini, dalam urusan seperti ini. Nah, ketika dia sudah wafat dan semakin dekat dengan Allah, lalu bukankah dia lebih mampu karena sangat dekat dengan Allah ketika dia masih jauh dengan Allah saja? Ini subhan enggak ini? Subhan enggak ini? Iya, dia tambah subhatnya. Jadi namanya berlevel ini dia. Ketika dia masih hidup, dia saja bisa melindungi saya dari keburukan orang-orang yang mau berbuat buruk kepada saya. Padahal ketika itu jaraknya begitu jauh dengan Allah SWT, masih dipisahkan dengan kehidupan fata morgana seperti ini. Kan gitu ya. Dunia yang semu ini. Padahal ketika itu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hatinya dekat. Nah, sekarang dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemampuan memberikan perlindungan dahulu itu pernah diberikan kepada siapa? Oleh Allah kepada wali tersebut, orang saleh tersebut. Lalu dia sehingga mampu untuk memberikan perlindungan itu kepada saya. Lalu ketika dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, zatnya memberikan perlindungan, kemampuan perlindungan itu. Lalu kenapa saya tidak meminta perlindungan kepadanya yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu kembali berputar lagi seperti yang awal, kan gitu ya. Makanya kata Syekh, cukup paham yang 3 tadi. Ya. 3. Nanti dari sini akan berkembang. Memang dari sini apanya? Pangkalnya, semuanya, gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Gimana jawabnya? Iya, dirinci. Apa maksud Anda iltija ini? Kalau maksud Anda adalah ya meminta perlindungan kepada wali tersebut dalam kondisi dia hidup dan dia mampu untuk melakukannya, maka ketika itu iltija yang dibolehkan. Paham ya? Kecenderungan kepada wali itu bisa dibolehkan. Lebih-lebih dia punya kedudukan di masyarakat yang sangat mungkin orang-orang sekitarnya pun akan segan kepadanya, kan gitu kan? Betul tidak? Ya. Karena dia mampu untuk melakukannya. Sekarang, saat dia wafat, nah gitu. Kita rinci lagi. Ketika dia wafat, apakah dia mampu untuk memberikan perlindungan kepada kita? Sementara ketiadaannya saja, dengan ketiadaan nyawanya pada raganya, yang dia tidak bisa bergerak apapun, apakah dia bisa melakukan ya seperti apa yang dilakukannya setelah dia ketika dia masih hidup? Jawabannya tidak. Maka ketika itu perlindungan seperti ini adalah diarahkan kepada sesuatu, kepada orang yang tak mampu untuk melakukannya. Maka ini seolah-olah orang ini memiliki kemampuan ya lebih, satu jenis dari kemampuan rububiyah, bertindak gaib. Nah gitu dia, paham ya? Oh, kami meyakini itu katanya. Masya Allah. Berarti Anda sedang menisbatkan satu rububiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Gitu. Kami meyakini hal tersebut. Berarti Anda sedang menisbatkan salah satu perbuatan-perbuatan Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan jarak yang begitu jauh dia bisa melindungi? Kalau dia masih hidup, dia dengan pasang dirinya masih bisa, betul tidak? Dia bisa katakan, jangan kalian ganggu ya muridku, bisa dia katakan begitu. Bisa tidak? Bisa. Bahkan dengan kedudukan yang dilihat oleh orang-orang, bahkan dia bisa menggerakkan orang-orang yang ada untuk bisa melindungi kita. Maka ini satu yang logis, masuk akal untuk bisa dia lakukan. Tapi setelah dia wafat, mampukah dia melakukannya? Jangankan untuk melindungi kita, untuk menghindarkan lalat yang mengerubuni tubuhnya. Karena setelah matinya, yang ketika telah menjadi mayat, itu tak mampu dia menepis lalat itu. Lalu bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang lebih ya, mandi, harus dimandikan, kan begitu ya.
Salat harus disolatkan, berpakaian harus dipakaikan, betul tidak? Dan gak bisa dia kuburkan dirinya sendiri, menunjukkan kelemahannya. Lalu bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang lebih? Kan begitu ya. Tidaklah orang yang meyakini demikian kecuali orang tersebut meyakini dan menisbatkan adanya kemampuan gaib yang dimiliki oleh siapa? Orang soleh ini. Ini sedang menisbatkan salah satu rububiyah Allah kepada selain Allah. Ini syirik dalam rububiyah. Paham? Itu dia. Itu bantahannya. Itu bantahannya. Jadi dianggap bahwasanya wali tersebut memiliki kemampuan dari kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Di alam ini dengan jarak yang begitu jauh, bahkan alam yang berbeda, betul nggak? Alam berbeda nggak? Dia di alam barzakh, kita di alam dunia, terpaut jauh, ya kan? Berarti ini dianggap punya kemampuan gaib ini. Siapa? Gurunya. Sementara kegaiban itu milik Allah. Lihat. Tidaklah orang yang meyakini demikian, melainkan dia sedang menisbatkan salah satu hak rububiyah Allah kepada selain Allah. Paham gak? Apa itu? Tindakan gaib di alam semesta. Mengenal, mengetahui, mendengar, mengetahui yang gaib. Karena jarak berbeda. Paham ya? Dia di mana? Di alam barzakh. Si murid di mana? Di alam dunia. Berbeda alam. Jauh itu. Bisa dipahami? Berarti menisbatkan perkara-perkara gaib kepada selain Allah. Padahal kegaiban itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Yunus ayat 20. Dalam surah Yunus ayat 20. Antum catat ya. Surah Yunus ayat 20. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqul innamal ghaibu lillahi. Maka katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kegaiban itu hanya milik Allah. Lihat ya. Kegaiban itu milik Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Maka apabila kegaiban ini dinyatakan, ini dimiliki oleh makhluk ini, kemampuan-kemampuan gaib ini. Mendengar yang gaib, ya kan? Dari jarak yang jauh. Ini jarak terpisah antara alam barzakh dengan alam dunia. Mampu untuk memenuhi hal-hal yang gaib dengan cara yang gaib dari jauh. Maka ini bentuk kesyirikan, menisbatkan perkara-perkara gaib kepada siapa? Selain Allah. Syirik tidak? Syirik tapi dalam rububiyah, paham ya? Baik. Udah itu bantahannya untuk permasalahan syubhat yang ketujuh. Antum catat ya supaya tahu.
Kadang anak pun bisa juga lupa ini. Jadi nanti kalau anak pun lupa, nanya sama antum juga nanti. Barangkali. Berapa tambahannya? Baru 2. Baik, sekarang kita sebutkan syubhat yang ke-8. Tafadhal. Baik. Ungkapkan dengan bahasa ibu antum. Iya. Lihat. Syubhatnya apa? Orang-orang dulu itu kesyirikannya nyembah patung. Orang-orang diperangi oleh Nabi SAW itu syiriknya nyembah patung. Adapun kami tidak nyembah patung. Ya kan? Lalu apa salahnya kami? Ini tadi mirip dengan yang mana? Syubhat yang keberapa? Iya. Mirip dengan yang kedua. Maka kita katakan jawabannya, berarti kalau begitu Anda tak paham tauhid, tidak paham syirik, enggak paham makna ibadah. Paham ya? Paham? Membatasi kesyirikan dengan hanya penyembahan kepada patung itu menunjukkan apa? Dangkalnya pemahaman tentang syirik. Begitu. Itu bantahan yang pertama atau ungkapan pendahuluan yang pertama. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrik di zaman Rasulullah dahulu, Allah menyebutkan dalam surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu beribadah kepada selain Allah apa saja yang tak bisa memberikan kemudaratan kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Pertanyaannya, apakah para wali yang diarahkan doa dan ibadah itu diyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat atau bisa menolak manfaat dan mudarat? Jawabannya tidak. Kalau begitu sama. Ketika mengarahkan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi jawabannya secara umum ya. Yaitu apa? Anda berarti tak paham tentang apa? Definisi tauhid, ibadah dan syirik. Begitu. Anda membatasi syirik itu hanya kepada penyembahan berhala, patung. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, wa haqqul ibadi 'alal wa haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah atas hambanya adalah ayya'buduhu,
Mereka itu beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, syai'a, kepada sedikit pun siapapun. Disebutkan dengan bentuk apa? Umum. Syai'an ini adalah isim nakirah dalam konteks penafian, wala yusyriku bihi syai'a. Jadi isim nakirah dalam bentuk penafian, hadirnya dalam bentuk penafian, maka ini umum, ya. Disebut dengan apa namanya? An-nakiratu fi siyaqi an-nafi min siyaqil umumi. An-nakiratu fi siyaqin nafi wan nahyi wasyarti min siyaqil umumi. Nah, itu dia. Itu kaidah dalam usul fikih. Isim nakirah dalam konteks penafian, adanya penafian atau larangan atau syarat, maka itu adalah satu lagi ada namanya istifham ingkari namanya. Istifham ingkari. Satu lagi. Tambahan syarat tadi adalah istifham ingkari. Itu termasuk bentuk-bentuk keumuman. Jadi syai'an ini umum, apa saja. Mau dia berhala, mau dia malaikat, para nabi, orang-orang saleh, para wali, kepada siapapun tidak boleh berbuat syirik. Bukan hanya nyembah kepada berhala. Paham ya? Gitu. Begitu rincinya. Berarti Anda tak paham tentang makna syirik, cakupan syirik, definisi syirik, dan lawannya tauhid, dan apa makna ibadah itu. Paham ya? Sudah. Itu jawabannya. Kalau mau dirinci lagi, bukankah berhala-berhala tersebut tidak bisa mencipta? Jawabannya, bukankah berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan rezeki? Jawabannya, ya. Bukankah berhala-berhala tersebut tidak bisa menghidupkan, mematikan, mengatur? Pertanyaannya, apakah orang-orang soleh tersebut itu bisa mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur segala urusan? Kalau begitu sama. Maka ketika diarahkan peribadahan kepada orang soleh, itu sama hukumnya peribadahan kepada berhala, karena sama-sama tidak bisa mencipta mereka, tidak bisa menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur jagat raya dan menguasai alam semesta. Paham ya? Itulah syirik. Nah, begitu, sudah selesai. Baik, mau ditambah lagi? Tapi sudah ganjil ini kan? Sudah berapa? 3 tambahannya kan? 3. Kita cukupkan 3. Di paragraf ini berapa syubhat lagi? Baik, tambah 1 lagi. Apa syubhatnya? Enggak, di bawahnya itu, dekat.
Hmm. Baik, apa syubhatnya? Ungkapkan dengan bahasa kita. Dipahami dulu. Ini cabang dari syubhat tadi, ya. Dapat? Iya. Jadi digabung dengan syubhat tadi. Ini masih bagian dari syubhat tadi. Mereka mengatakan begini, syirik itu kan nyembah patung dan berhala, gitu kan. Yang orang-orang dahulu mereka melakukan hal tersebut. Yang mereka maksudkan dari bebatuan, kemudian apa? Pepohonan, bangunan, ya. Atau apa saja yang mereka sembah itu, ini meminta, yang mereka tujukan sesungguhnya agar ini, cerminan ini agar bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu maksudnya. Sebenarnya ini bukan apa? Bukan syubhat yang tersendiri, tapi dia masih kaitannya dengan syubhat yang ke-8. Paham ya? Nah, demikian. Sementara kami kan enggak nyembah berhala gitu. Maka jawabannya seperti tadi. Ya. Anda itu sedang membatasi kesyirikan hanya nyembah berhala. Padahal orang-orang terdahulu mereka nyembah berhala, sesungguhnya bukanlah berhala itu yang mereka sembah, tapi berhala itu sebagai perwujudan dari orang-orang soleh. Yang mereka maksudkan orang-orang soleh ini, yang kata mereka ini sudah dekat di sisi Allah setelah wafatnya, kan gitu. Yang kami inginkan adalah agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Makanya jawabannya, nah itulah yang kami lakukan saat ini kepada para wali itu. Gitu, paham ya? Cuma kalian tak bentukkan dalam bentuk patung, paham ya? Tak dibentukkan dalam bentuk benda. Tapi walaupun kita katakan ada juga yang demikian. Seperti contohnya foto-foto, ya kan ada kan? Foto guru, betul kan? Foto gurunya. Kemudian apa lagi? Kuburan gurunya, wali-walinya, nah, seperti itu kuburannya. Dikunjungi, dimintakan berdoa di sana, demikian. Seperti itu. Tetap sama. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Tapi lewat siapa? Wali-wali tersebut. Sayangnya kalau mau mendekatkan diri kepada Allah lewat wali-wali tersebut bukan dengan cara minta kepada wali, caranya yang salah. Tapi gimana? Mendekatkan diri kepada Allah
lewat para wali ini bukan dengan menjadikan wali-wali ini sebagai perantara yang dimintai juga mereka, bukan, tapi dengan cara petuah-petuah mereka, jalan yang mereka pernah tempuh dahulu. Paham ya? Amal-amal soleh mereka yang mengikuti petunjuk Nabi SAW itu yang diikuti, maka dengan seperti itu akan dekat juga dengan Allah, sebagaimana mereka telah menempuh jalan tersebut untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Bukankah para wali tersebut sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 57, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka itu orang-orang yang mereka sembah, dimintain. Orang-orang tersebut seperti para nabi, ya, Nabi Isa, Nabi Uzair, ya, para wali, orang-orang soleh, Lata, Uzza, begitu juga seperti siapa? Wad, Suwa', Yaghuz, Ya'uq, Nasr, ya. Itu orang-orang soleh. Mereka itu yad'una, mereka itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu mencari jalan untuk bisa dekat kepada Allah, menuju Rabb mereka. Ayyuhum aqrabu, siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah kelak? Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka takut kepada azab Allah. Sesungguhnya azab Rabbmu itu sangat mengkhawatirkan. Jadi maksudnya, kalau mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan salah. Kalau mau dekat dengan Allah lewat para wali bukan salah, tapi caranya bukan dengan cara minta kepada wali, bukan berdoa kepada wali, tapi apa? Ngikuti jalan yang pernah ditempuh oleh wali yang soleh ini, yang dia ngikuti jalan Nabi. Paham ya? Jalan itu yang diikuti. Sebagaimana mereka telah dekat dengan Allah karena jalan tersebut, maka ikuti jalan itu. Bukan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan wali, dengan minta kepada wali supaya ini jalan pintas, tapi jalannya jurang yang ditempuhnya. Minta kepada wali, wahai wali, dekatkanlah kami kepada Allah. Ini minta kepada wali, wahai wali, kami minta syafaat kepadamu. Ini salah. Kalimat yang ini bisa namanya kalimat apa itu? Global. Bisa dibawakan kepada yang salah dan yang benar. Apa itu? Mendekatkan diri kepada Allah dengan wali. Perantaraan wali. Ini ungkapan yang bisa benar bisa salah. Paham ya? Karena nanti caranya bisa dibuat salah. Makanya butuh kepada rincian. Apa yang dimaksudkan dengan mendekatkan diri kepada Allah lewat wali? Gitu. Paham itu? Demikian. Ini bisa benar, bisa. Makanya kita katakan pembagian metode, walaupun ini tidak warid, tidak ada nas secara syar'i, tarikat, syariat, ma'rifat, hakikat, kiamat. Oh, enggak ada ya. Antum tahu yang ini? Ini tingkatan di dalam apa? Usul tasawuf. Yang 4 entah ada satu lagi entah enggak tahu ya. Waktu saya belajar dulu, yang ini memang dia. Entah ada, antum tahu ada tingkatan yang lain kan gitu. Memang 4 kan? Tarekat. Nah, terikat di sini katanya. Masuk tarekat dulu. Sudah kemudian nanti syariatnya ada. Sudah syariat nanti ngikuti ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat nanti sampai kepada hakikat. Nah, begitu dia. Sesungguhnya ini ungkapan pembagian ini tidak ada di dalam Al-Quran sama hadis, enggak ada begitu. Yang ada itu apa? Tingkatan disebutkan di dalam agama kita, ajaran kita, ajaran agama kita. Ada 3 cuma. Sebagaimana ya apa yang diajarkan oleh Jibril ya kepada Nabi SAW ya
itu adalah Islam, iman, ihsan. Ini yang warid dalam wahyu. Adapun yang tadi tarekat, syariat, ma'rifat, hakikat, atau yang mungkin kebalik-balik saya juga lupa nih ya. Ini enggak ada. Cuma ungkapan ini bisa salah bisa benar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan keempat ini itu sesuai dengan sunnah. Maksudnya sesuai dengan dalil. Apa itu tarekat? Tariqatun Nabi, jalan Nabi, ikuti jalan Nabi. Syariat Allah dan Rasulnya itu diikuti. Tariqah Nabi dalam kehidupan beliau, itulah sunnah terjemahnya. Karena sunnah itu secara bahasa artinya sabil, tariqah, jalan, paham ya? Ya sunnah Nabi. Syariat Allah lewat Nabi itu diikuti. Kemudian apa? Ma'rifah. Ma'rifah itu ada 3. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatul Islam bil adillah. Benar. Hakikat. Ya, hakikat. Ketika telah sampai hakikat, itu hakikat seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sempurna ketika itu. Bisa dijelaskan dengan benar, tapi bisa dibawakan kepada yang keliru. Begitu, paham ya? Itu. Makanya kalau antum mau dakwah sama orang tasawuf bisa juga lewat begitu caranya. Tapi jangan metode mereka yang antum pakai cara menjelaskannya. Metode sunnah, pakai dalil gitu kan. Pakai dalil. Kalau gurunya cuma haddatsani rabbi katanya gitu ya. Apa katanya? Tuhan saya menceritakan kepada saya, berfirman kepada saya. Begitu. Hebat kali langsung ya. Malaikat dia rupanya. Kalau kita ini orang yang gila sufi, maksudnya sangat dengan sufi, masuk dari 4 ini bisa, tapi jelaskan dulu. Tariqah disebutkan. Tariqah secara bahasa adalah begini, kemudian apa? Ini adalah jalan Nabi, itu sesuai dengan sunnah Nabi, maka sunnah Nabi demikian dijelaskan. Oh, dengan dalilnya firman Allah sabda Rasulullah, Inna hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wah, begitu dia. Masya Allah, mantap kan? Manhaj jadinya, bahas manhaj. Begitu. Nah, insya Allah bisa sebenarnya ya. Itu cara dakwah, metode. Mau cari persamaan gitu caranya ya. Cuma nanti pas pelaksanaannya repot. Awalnya kasih teori dulu dia. Baik ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik. Kita terhenti pada murojaah ya, murojaah sampai kepada syubhat yang ke-8 ya. Yang ke-8. Adapun yang ini itu bagian dari yang ke-8 ya. Jadi kita cukup sampai 8, insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan masuki ya pengulangan atau murojaah syubhat beserta dengan bantahannya di poin yang berikutnya. Kalau Bapak kira-kira tidak tahu syubhat-syubhat yang mana, silakan Bapak lihat kepada kawannya yang sudah tahu Pak ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.